kawan-kawan dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Baja Ringan. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan kegiatan observasi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hotmola dan Sinenggolan dan kawan saya Muhammad Farnanda Siregar. Saya Monika Biahan. Dan saya adalah Ryan Kusdari. Berikut kami tayangkan video kegiatan observasi kami. Baja ringan merupakan baja yang memiliki kuat tarik yang cukup tinggi dan memiliki sifat yang ringan dibandingkan dengan baja biasa karena memiliki penampang yang sangat tipis. Penggunaan baja ringan dapat digunakan pada struktur sekunder hingga struktur utama. Penerapan baja ringan dalam dunia konstruksi dapat diterapkan pada kuda-kuda atap dan pada pelak lantai bangunan, yang perhitungan dan pelaksanaannya diatur dalam BSN 7971/2013. Baja ringan memiliki kualitas tinggi yang bersifat ringan dan tipis, namun memiliki kekuatan struktur yang mendekati dengan baja tulangan konvensional. Berdasarkan standar nasional BSN 4906 tahun 2007, sifat mekanis baja ringan dengan mutu G550 memiliki kuat tarik minimum 550 MPa setara dengan baja konvensional mutu BJTS 550 yang memiliki kuat tarik minimum 687,5 MPa dan kuat leleh minimum 550 MPa. Kemudian, adapun pekerjaan rangka atap baja ringan meliputi pengiriman material ke site, kemudian perangkaian atau assembling dan ereksi atau erection. Seluruh pekerjaan pemasangan baja ringan seperti tercantum dalam gambar kerja yang dikeluarkan oleh pelaksana subkontraktor pekerjaan rangka atap baja ringan, meliputi pekerjaan rangka atap, roof truss, kemudian pekerjaan reng atau batten, kemudian pekerjaan jurai dalam atau fillet gutter. Material struktur rangka atap baja ringan meliputi baja mutu tinggi G550, tegangan leleh minimum atau minimum yield strength yaitu sebesar 550 MPa, kemudian modulus elastisitas yaitu 2,1 kali 105 MPa dan modulus geser yaitu sebesar 8 kali 104 MPa. Kemudian lapisan pelindung terhadap korosi atau protective coating yaitu lapisan pelindung seng dan aluminium atau zinc-alum dengan komposisi sebagai berikut: 55% aluminium, kemudian 43,5% seng atau zinc, 1,5% silikon, dan ketebalan lapisan sebesar 100 gram per meter kuadrat. Kemudian profil material rangka atap. Profil yang digunakan untuk rangka atap adalah profil lip channel. Kemudian ada reng atau button. Profil yang digunakan untuk reng adalah profil top head atau terbalik dan tabang jurai. Dan kemudian ada talang jurai dalam atau fillet gutter. Talang yang dimaksud adalah talang jurai dalam dengan ketebalan dasar baja 0,45 dan telah dibentuk menjadi tulang lembah. Kekuatan geser pada sambungan balok kolom. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 032847/2013, untuk beton berat normal VN joint sama dengan kuat geser nominal pada sambungan balok kolom tidak boleh diambil lebih besar daripada ketentuan di bawah ini. Yang pertama, untuk joint yang terkekang oleh balok kolom pada 3 muka atau pada 2 muka yang berlawanan dengan rumus VN sama dengan 1,2 akar FC aksen AJ, di mana FC aksen sama dengan kuat tekan beton dengan satuan MPa. AJ sama dengan luas penampang efektif dalam suatu
suatu join yang dihitung dari tinggi join kali lebar join efektif. Persyaratan penguatan balok beton bertulang. Perkuatan beton bertulang sambungan balok maupun kolom dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu perkuatan dengan metode pembesaran daerah sambungan balok dan kolom dengan menggunakan selimut beton bertulang atau pengaku profil baja, perkuatan dengan campuran fiber, dan perkuatan dengan menggunakan plat baja. A. Perkuatan dengan pembesaran daerah sambungan atau pengaku. Teknik perkuatan pada sambungan balok dan kolom yang cukup lama digunakan adalah dengan pembesaran bagian sambungan menggunakan jacketing beton bertulang. Hasil pengujian menegaskan bahwa metode retrofit yang diusulkan tidak hanya menghasilkan perpindahan lokasi sendi plastis pada balok keluar zona sambungan, tetapi juga meningkatkan ikatan antara tulangan balok longitudinal dan tulangan kolom dan lapisan beton di daerah sambungan balok dan kolom. B. Perkuatan dengan lapisan campuran fiber. Perkuatan dengan lapisan campuran fiber merupakan pengembangan dan teknik perkuatan tradisional sebelumnya. Campuran fiber yang umumnya digunakan adalah fiberglass reinforced plastic atau FRP dengan perlapisan lembaran eksternal atau bagian permukaan beton. Kelebihan metode penguatan dengan RFP adalah rasio kekuatan terhadap berat material yang tinggi, tanah terhadap korosi, dan kemudahan dalam melaksanakan karena bersifat lapisan eksternal permukaan pada sambungan. Studi eksperimental terhadap perkuatan RFP telah berkembang dengan bermacam konfigurasi pemasangan lembaran, yaitu konfigurasi L, U, T, dan X, di mana disesuaikan dengan efisiensi yang diharapkan. Dalam buku Al-Solum 2007, Karyanis dan Sirkelis 2008. Penambahan serat karbon pada RFP menjadi karbon fiberglass reinforced plastic atau CFRP menjadi perkembangan selanjutnya dan paling banyak digunakan sebagai perkuatan. Dengan menggunakan teknik EBROG, debonding permukaan lembaran CFRP pada daerah sendi plastik yang diharapkan dieliminasi sepenuhnya pada sambungan beton bertulang yang dipasang. Selain itu, lapisan CFRP yang menandai berdampak memperkuat sambungan untuk menghambat spaling beton atau Mostofinjet dan Hajra Souliha 2009. Perkuatan dengan plat baja strip. Metode strapping untuk perkuatan retrofit sambungan interior balok kolom struktur beton bertulang yang tidak memenuhi persyaratan kode desain seismik saat ini. Perkuatan strapping ini menggunakan baja strip mutu tinggi pratekan di bagian sambungan. Gambar yang menunjukkan bahwa strip baja pratekan bekerja sama dengan baik, yaitu dengan sambungan balok kolom beton bertulang yang kurang baik, dan spesimen yang dipasang menunjukkan perilaku seismik yang lebih baik daripada spesimen kontrol yang kurang, terutama dalam deformability dan energi disipasi. Dibandingkan dengan spesimen struktur beton bertulang yang kurang, aplikasi strip baja pratekan dapat secara efektif menahan pengembangan retak dan menghilangkan kerusakan yang disebabkan spaling penutup beton di daerah inti bersama, dibandingkan dengan spesimen yang hanya dipasangkan dengan strip baja pratekan. Spesimen yang dipasang dengan baja berpasangan adhesi dan strip baja pratekan secara efektif menghambat perambatan retak, baik dalam inti bersama, balok dan kolom, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas bantalan. Kelemahan pada balok beton bertulang. Pada struktur balok sering terjadi retak yang diakibatkan oleh berlebihnya beban dari yang telah direncanakan. Hal tersebut tentunya menyebabkan keaweten beton bertulang menjadi berkurang dan lebih cepat rusak. Penyebab beban berlebih ini diakibatkan oleh perubahan fungsi bangunan. Masalah lain yang juga menjadi penyebab kerusakan pada beton biasanya diakibatkan oleh pelaksanaan di lapangan, misalnya bentuk bagesting yang tidak kokoh, selimut beton yang tipis, dan kurangnya perhatian pada sambungan pengocoran.
Kerusakan yang sering terjadi pada suatu struktur adalah timbulnya retak-retak pada bangunan yang akan mempengaruhi kekuatan dari batuan bertulang, bahkan memicu batuan bertulang menjadi patah. Retak adalah suatu indikasi bahwa suatu struktur telah dipaksa untuk menerima atau menyerap energi dari suatu bentuk tegangan. Jenis kerusakan pada batuan bertulang dapat dibagi dalam 3 pengaruh. Pertama, akibat pengaruh mekanis, akibat pengaruh fisika, dan akibat pengaruh kimia. Jenis kerusakan yang terjadi atau harus diperhatikan adalah akibat pengaruh mekanis. Kerusakan mekanis terjadi akibat adanya gaya lain yang cukup besar, contohnya seperti dari pengikisan permukaan oleh aliran air, gempa bumi, getaran, maupun pembebanan yang berlebihan yang terjadi pada suatu struktur. Baik, demikianlah hasil video presentasi dari kami kelompok 6. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen pengampu atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.